pelajaran agama dan budi pekerti. Sebelum memulai pelajaran, mari kita ucapkan panganjali umat, langsung berdoa. Ya, silakan anak-anak. Ibu mulai. Om Swastiastu. Om Awignamastu Namasidam. Nah, setelah itu, Ibu sudah kirimkan video pembelajaran. Silahkan anak-anak tonton, dampingi orang tua, suruh orang tuanya mendampingi, biar anak-anak bisa paham tentang pembelajaran yang Ibu kirim. Kalau ada materi yang penting, silahkan catat anak-anak. Ya, silahkan selamat menonton video Ibu. Sebelum Ibu melanjutkan materi pembelajaran, anak-anak coba simak video berikut ini. Dari tayangan video tadi, ada bunga yang sedang bermekaran, 2 ekor kelinci yang lincah mencari makan. Selain itu, ada kuda yang sedang ditunggangi oleh anak kecil. Selain kuda, juga banyak pengunjung yang ada di sana. Anak-anak tahu apa yang menyebabkan bunga bisa bermekaran, kelinci bisa bergerak, kuda bisa bergerak, manusia bisa bergerak. Nah, atma yang ada dalam tubuh makhluk hidup yang bisa menyebabkan bunga bisa bermekaran, kelinci bisa bergerak, manusia bisa bergerak, dan kuda bisa bergerak. Hari ini, Ibu akan melanjutkan materi yaitu tentang atma menjadi sumber kehidupan makhluk hidup. Atma sebagai sumber kehidupan. Adapun tujuan pembelajaran, siswa mampu menyebutkan pengertian atma. Siswa mampu membedakan makhluk hidup dan tak hidup. Siswa mampu menjelaskan fungsi atma sebagai sumber kehidupan. Siswa mampu menjelaskan sifat-sifat atma. Pengertian atma. Atma adalah percikan terkecil dari Brahman atau ide Sang Hyang Widi. Atman dan Brahman sangat sulit dipahami jika diumpamakan seperti matahari. Matahari diumpamakan sebagai Brahman atau ide Sang Hyang Widi. Sinar matahari diumpamakan sebagai atma. Nah, kegunaan daripada sinar matahari ini sangat berguna bagi kehidupan. Bisa membuat tanaman subur. Kalau tidak ada sinar matahari, manusia tidak bisa hidup, hewan tidak bisa hidup, tumbuh-tumbuhan juga tidak bisa hidup.
Fungsi Atma. Atma menghidupi semua makhluk hidup di bumi ini. Di bumi ini ada 3 makhluk hidup, yaitu manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan. Ketiga makhluk hidup ini dijiwai oleh Atma. Dia bisa bergerak, berkembang biak, makan, dan minum. Ini disebabkan karena bersemayam Atma. Atma yang menjiwai di manusia, namanya yaitu Jiwatma. Atma yang bersemayam atau menjiwai hewan disebut dengan Janggama. Di tumbuh-tumbuhan yang menjiwai yaitu Stawara. Semua yang dijiwai oleh Atma disebut dengan makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup yaitu memiliki jiwa atau Atma, dapat bernapas, mendengar, dan melihat. Kalau bernapas, kalau tidak bernapas, makhluk hidup itu akan mati. Mendengar, bisa mendengar suara, dan melihat, bisa melihat pemandangan di sekitar anak-anak. Bergerak, dapat yaitu anak-anak seperti berlari. Hewan juga begitu, bisa lari. Dapat tumbuh dan berkembang biak. Di sini dapat tumbuh dan berkembang biak. Anak-anak dari kecil bisa dewasa sampai tua. Sudah itu hewan juga demikian. Sudah itu berkembang biak. Manusia itu berkembang biak dengan yaitu melahirkan. Hewan ada yang melahirkan, ada yang bertelur. Sedangkan tumbuh-tumbuhan yaitu seperti pisang dengan tunasnya. Memerlukan makanan dan minuman. Nah, semua makhluk hidup ini memerlukan makanan dan minuman. Tanpa makan dan minum dia bisa meninggal. Berpikir. Nah, dapat berpikir. Seperti tadi anak-anak dapat yaitu berpikir, memikirkan lagu yang akan ibu berikan. Sehingga anak-anak bisa menirukan ibu guru bernyanyi. Dapat bersuara, juga demikian. Tadi anak-anak sudah bersuara kencang saat bernyanyi. Dapat bersuara, hewan juga bisa bersuara. Tadi ibu sudah jelaskan, semua makhluk yang dijiwai oleh Atma disebut dengan makhluk hidup. Sedangkan yang tidak dijiwai oleh Atma disebut dengan benda tak hidup atau benda mati. Contohnya, gunung, mobil, batu, matahari, bulan, bintang, dan air. Nah, semua ini yaitu disebut dengan benda tak hidup atau benda mati. Masih banyak lagi contoh-contohnya. Anak-anak bisa lihat di sekitar anak-anak. Ciri-ciri benda tak hidup adalah tidak memiliki jiwa atau atma, tidak dapat bernapas, tidak dapat tumbuh dan berkembang biak, tidak bersuara, tidak dapat bergerak, melihat, dan mendengar, tidak dapat berpikir, tidak memerlukan makanan dan minuman. Sekarang Ibu Guru lanjutkan yaitu tentang sifat-sifat daripada Atma. Atma mempunyai 10 sifat. Pertama, acedia artinya tidak terlukai oleh senjata. Adahya artinya tidak terbakar oleh api. Akledia artinya tidak terkeringkan oleh angin. Acesia artinya tidak terbasahkan oleh air. Nitya artinya kekal dan abadi. Sarwagatah artinya ada di mana-mana. Stanu artinya tidak bergerak. Sanatana artinya selalu sama atau tidak pernah berubah. Awyakta artinya Atma tidak dilahirkan. Acintya artinya tidak
terpikirkan. Sekian penjelasan materi hari ini, yaitu tentang Atma menjadi sumber kehidupan. Kalau ada anak-anak yang belum mengerti, bisa anak-anak bertanya lewat WA Group. Bu Guru juga sudah kirimkan LKPD di WA Group. LKPD-nya seperti ini anak-anak, coba lihat gambarnya. Nah, anak-anak tugasnya itu mengelompokkan mana benda hidup dan mana benda mati. Nanti setelah anak-anak selesai mengerjakan, mari kita bahas yaitu di WA Group. Selamat mengerjakan anak-anak. Nah, sekian pembelajaran hari ini anak-anak. Tadi anak-anak sudah mengirimkan jawaban LKPD-nya sudah bagus-bagus. Kebanyakan sudah benar. Nah, sekarang mari kita simpulkan pembelajaran tadi. Kita sudah mempelajari yaitu pengertian daripada Atma, sifat-sifat daripada Atma, yaitu benda mati, mengumpulkan benda mati, menggolongkan benda mati, dan mana benda hidup. Nah, sekarang untuk tugas di rumah anak-anak, silahkan anak-anak catat atau kerjakan dua, yaitu benda mati dan benda hidup. Silahkan tulis penjelasannya, kirim jawabannya, kirim sama Bu Guru di WA Group. Sudah ngerti anak-anak? Nah, kalau sudah, sekarang pembelajaran Ibu akhiri dengan Paramu Santi. Om Santi 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 Om.